pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, selamat datang kembali dan selamat menyaksikan podcast kita kali ini yang akan membahas tentang royalti, hak karya cipta, dan bagaimana hak yang diberikan kepada ahli warisnya. Nah, kita akan bahas seputar musik juga, karena kebetulan di studio sudah hadir seorang musisi rocker ini, ya, dan juga pengacara, profesi pengacara. Saya akan sapa Bang Kadri Muhammad. Bang, apa kabar, Bang? Halo, apa kabar? Baik banget. Baik, ya. Baik sekali. Nah, ini dia. Oke. Ya, Mas Wir, ya. Oke, sehat, Bang, ya? Sehat banget, sehat. Sehat banget ya. Ini masih nyentrik banget nih rambutnya. Kalau kita lihat di YouTube ya begitu ya. Ini masalahnya function. Jadi pada saat saya sebagai mesti ketemu orang, sebagai pengacara ketemu klien, saya mesti juga tampil seperti ini, ketemu musisi seperti ini, dan macam-macam kegiatan gitu. Gitu ya. Itu jadi signature aja. Tapi ngomong-ngomong masih kuat nyanyi, Bang? Wah, kita mau rilis, saya sama Lilo mau rilis bulan depan ini satu single ya, yang satu lagu lawas sebenarnya kita remake ya, karya dari Farid Harja, judulnya Carmilla. Carmilla, wah itu tenar banget ya. Iya, jadi iya. dengan Lilo Club Project. Dengan Lilo Club Project ya. Wah. Jadi saya akan kolaborasi dengan dia. Keren. Bagian dari Lilo the producer kan. Jadi dia produce berapa lagu dan mencari penyanyi gitu. Kebetulan ada satu lagu yang karakternya menurut dia tuh cocok sama saya, jadi kita kerjain. Ya. Nah, nanti kita dengerin bareng ya, Bang ya. Betul. Oke, jadi satu lagu doang ya. Satu lagu sih. Ya. Saya masih aktif sama band saya, Makara Band. Tapi itu band progresif ya. Ya, jadi sedang juga menggarap satu single juga, karena sekarang kan udah nggak bikin album lagi, orang garapnya single gitu ya. Dengan demikian, karena saya masih produksi, jadi saya tetap bisa dibilang sebagai musisi. Musisi ya. Musisi. Saya bernyanyi jadi singing lawyer. Iya, jadi nggak mau ninggalin proses. Nggak mungkin. Itu dari tahun 70-an saya udah bikin musiknya. Ya. Keren. Jadi kapan rencana rilis, Bang? Rilisnya bulan depan rencana. Bulan depan. Ya. Yang bareng Lilo ini bulan Iya, depan. betul. Itu keren banget. Oh, penasaran nggak? Kita mau putar sekarang atau nanti? Bang, coba putar dulu, Bang, sebentar. Boleh nih, ntar ya. Ini kita coba simak bareng-bareng. Jangan main-main. Sebentar ya. Oh, bentar ya. Gitu Sebentar ya. Itu dulu yang sering kita dengar, Farid Harja. Nah, sekarang di remake lagi oleh Bang Kadri Muhammad, kerja bareng dengan Lilo Club Project. Nah, seperti apa? Nah, ini dia. Kita sedang menunggu nih dari Bang Kadri Muhammad. Ntar dulu. Oke. Tapi selain musisi, kan tadi pengacara dan lain sebagainya, kan Bang Kadri juga di tim hukum Federasi Serikat Musisi Indonesia, Bang ya? Iya, betul. Nah, cerita dong, Bang, di musisi Federasi Serikat Musisi. Ya, Federasi Serikat Musisi Indonesia itu dibentuk oleh PAPRI. PAPRI itu adalah organisasi Persatuan Artis Pencipta Lagu Pemusik Pemusik Republik Indonesia. Jadi dia organisasi artis, ya, penyanyi ya, musisi paling lama tuh. Berdiri long time ago. Terus dia mendirikan FESMI, dan saya salah satu yang ikut membidani berdirinya FESMI, walaupun sebenarnya wacana untuk mendirikan suatu serikat musisi yang bertugas untuk melakukan advokasi dan perlindungan terhadap hak seniman musik Indonesia itu sudah sebelum-sebelumnya. Tapi saat berdiri itu di tahun 2020, sebelum COVID itu ya, pada saat itu ya berdiri FESMI tersebut. Saya saat ini diperbantukan untuk di tim hukumnya. Tim hukumnya ya. Ya, karena saya memang punya kesibukan lain, jadi saya memang membantu pada saat memberikan advice hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak musisi Indonesia. Nah, itu ketuanya waktu periode 2 tahun sebelumnya itu adalah Chandra Darusman. Sekarang Yofi Widianto, jadi udah ada regenerasi. Mas Yofi sekarang. Mas Yofi ya, Yofi Kahitna tuh sekarang di situ. Ada teman-teman lagi yang lain. Banyak itu beberapa ya, untuk sekjen itu ada Febri Hi-Fi, terus ada Marcel di tim hukumnya, ada Once, terus kemudian juga ada siapa lagi ya? Masuk di tim hukum juga. Tim hukum juga ya. Ya ada. Karena kemarin dia sempat dia ada masalah itu. Tapi ya. Mungkin dari situ dia mulai belajar dan pentingnya itu ya. Iya. Segala macam. Ya, itu memang mesti didudukan porsinya supaya memang pemahaman orang soal hak cipta itu semakin meluas gitu ya, supaya tidak terjadi lagi
misunderstanding atau salah penangkapan terhadap hak cipta. Ternyata saya kebetulan saya backgroundnya adalah hukum ya. Yeah. Jadi belakangan walaupun saya itu adalah hukum corporate ya, untuk transaksi korporasi ya, saya mempelajari karena saya juga sebagai musician dan saya masuk di dalam industri musik ya sejak beberapa tahun yang lalu, dan kemudian mulai aktif itu di dalam kegiatan komunitas bersama ya teman-teman kayak Glenn Fredly pada saat itu. Sejak 2016 itu saya udah 2018 bikin kongres musik pertama di Indonesia yang kita membahas tentang ekosistem musik ya, termasuk hak cipta itu sudah lumayan lama ya, sehingga akhirnya saya jadi memahami detail daripada hak cipta yang memang tidak gampang untuk dimengerti ya, sehingga akhirnya terjadi banyak penerapan yang karena tidak memang memahami hak cipta sebagaimana mestinya, kurang lebih begitu ya. Yeah. Bicara soal hak cipta kan rasanya bukan hanya lagu. Kemarin kan sempat ramai juga soal film ya. Film. Ada juga ya, ada film juga ada, tapi ada film, ada kemudian lukisan ya. Ya, karya lukis, karya cipta dan lain-lain. Tapi memang undang-undang hak cipta kita itu kan udah berubah dari 2000, sebelum 2002 terakhir 2002 jadi 2014 ya. Lebih di 2014 terutama itu lebih fokusnya kepada musik ya. Ini memang mesti di encourage ya, kalau misalnya terjadi ada perubahan undang-undang hak cipta berikutnya, itu pelaku seni yang lain juga harus gigih untuk memperjuangkan hak-haknya daripada profesi masing-masing. Selama ini yang kuat tuh dari musik ya, baik itu pencipta lagunya, baik itu performernya, penyanyi, maupun juga industri rekamannya. Kuatnya itu karena sering ada kasus sehingga ini jadi Jadi memang kelihatannya untuk industri kreatif ini lokomotifnya itu masih yang paling mudah dan gampang itu adalah dari musik ya. Karena menciptakannya sebenarnya prosesnya lebih ada proses perbuatan lagu yang lama, tapi ada juga yang cepat. Dari nada itu bisa tercipta digabungkan dengan lirik menjadi satu lagu. Lagu tersebut diaransemen. Aransemen tersebut menjadi suatu karya rekaman, direkam, ditampilkan secara offline di konser-konser. Kemudian itu bisa dicantumin di film, bisa dimasukin di YouTube, bisa juga dijadikan advertisement untuk produk dan kemana-mana gitu. Dan itu yang harus ada royaltinya di situ. Nah di situ bicara mengenai hak cipta itu ada royalti. Royalti itu imbalan. Ya, jadi kalau kita nyanyi kita nggak dapat royalti, tapi kita dapat jasa menyanyi. Dibayar satu konser, satu wedding party, dibayar berapa itu jasa. Ya, itu ada kontrak, service ya sifatnya. Tapi kalau royalti, kita nunggu di rumah. Kerjanya sekali, lagu tersebut direkam, dipopulerkan dan mempunyai value. Dan kemudian lagu tersebut dipopulerkan dan mempopulerkan penyanyinya, dan kemudian dipakai itu dalam konser-konser maupun di dalam rekamannya, itu juga ditampilkan di radio, TV, karaoke dan lain-lain. Semuanya ya digunakan itu ya. Nah di situ ada aspek ekonomi. Jadi ada aspek ekonomi yang kemudian ditransaksikan gitu ya, dan itulah yang disebut royalti. Ya. Dan itu diberikan kepada ahli waris, katakanlah begitu ya. Sebelum kita masuk ke ahli waris, royalti itu diterima oleh si pencipta. Kalau penciptanya sudah nggak ada, itu bisa beralih kepada ahli waris. Okay. Ya. Bahkan yang terakhir itu ada hal yang menarik bahwa ternyata royalti tersebut bisa menjadi bagian daripada harta gonogini. Oh ya? Ya, bicara harta gonogini berarti harta dalam perkawinan. Betul. Ya, jadi pada saat seseorang bekerja sebagai pencipta, kalau kasusnya Virgon, misalnya, dia sebagai performer dan juga pencipta. Okay. Ya, dia tampil dari konser ke konser, dia dapat uang setelah dikaskan ya, services menyanyi tersebut itu menjadi harta bersama tentunya. Gitu juga, ya itu dia sebagai tampil. Tapi bicara mengenai masalah royalti itu adalah dia sebagai pencipta. Lagu tersebut ternyata dibawakan
apakah itu digandakan ya, direkam lagi sama orang ya, dia dapat royalti. Di remake dan lain sebagainya. Di remake dan lain-lain itu namanya mechanical. Lagu dia direkam oleh penyanyi yang lain, dijadiin jingle iklan oleh penyanyi, dibikin aransemen baru, dia dapat mechanical right namanya. Hasilnya itu bisa menjadi harta bersama selama perkawinan gitu ya. Kemudian juga kalau ternyata lagunya itu dibawa di dalam konser-konser, nah ini performing, bicara performing itu dibagi dua, Mas. Jadi ada yang lagu tersebut ada performing right kalau lagu tersebut ditampilkan oleh band lain, penyanyi yang lain di dalam konser-konser. Bisa di konser live konser, bisa juga di wedding party, penyanyi wedding gitu. Bisa juga dibawakan di hotel-hotel, di kafe-kafe. Ya, itu ada royalti yang mesti dibayar. Yang bayar itu bukan si penyanyinya, IO-nya atau penyelenggaranya. Jadi penyelenggara itu sama seperti dia menyelenggarakan kawinan, dia bayar gedung, panggung, lighting, sama penyanyinya berikut juga lagunya. Ya, bayarnya kemana? Dalam aturannya bayarnya ke LMKN atau LMK. LMK ada beberapa lembaga yang mengkolek royalti performing. Nah, performing itu bisa dari konser, bisa juga non konser. Non konser tuh misalnya gini, saya punya rekaman nih, rekaman vokal saya dengan band saya, terus lagu itu diputar di radio. Ini kayak radio ini nih El Sinta pasti bayar. Ya, cuman dia bayarnya nanti 1 tahun tuh lagu berapa yang diputar dia bayarkan ke PLMKN. Televisi juga begitu, ya, karena ditampilkan lagu tersebut. Ya, begitu juga di karaoke. Lagu tersebut ternyata di -1 kan atau dibikin ulang lagunya, dimainin di mana ditampilin di karaoke, mereka bayar performing. Jadi performing right itu adalah hak daripada pencipta karena lagunya diperform, baik diperformkan oleh orang lain maupun secara bulat-bulat diputar ulang di radio, di kafe, di hotel, di seminar pun ada tarif-tarifnya. Bayarnya kemana? Ke suatu lembaga. Tadi yang kolektif tadi LKM. Lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif itu ada berapa sekarang? Udah 15, banyak banget. Ya, dan dia membentuk LMKN nasional. Nah, dialah nanti yang kolek. Jadi semua pengguna itu bayar ke LMKN. Permasalahannya adalah ternyata yang terkolek itu sedikit. Karena ini we are talking about Aceh sampai Merauke, Sabang sampai Merauke. Tidak punya lembaga tersebut, itu tidak punya kapasitas secara peralatan maupun orang untuk bisa mengkolek royalti tersebut dari sedemikian banyak ya. Kemudian jadi hanya berdasarkan self registration. Jadi orang pengakuan sendiri deh, saya bayar dengan kesadaran sendiri ini saya bayar untuk setelah tahun ini saya pakai sekian misalnya ya dari radio. Ya, lagu ini yang dipakai kita berdasarkan tarif harus mesti bayar segini, ya dibayarkan itu. Ya, radio mungkin bisa dilakukan karena ada dari asosiasi radio. Hotel juga dilakukan dan diimbau untuk membayar. Nah, kita bicara sekarang konser ini menjadi masalah kan, ada kasus-kasus kayak Ahmad Dhani, Once, Andre Taulany yang mana merasa bahwa komposernya tuh nggak dapat uang, jadi dia nggak dapat, minim sekali giliran dapat. Nah, sekarang salahnya di mana nih? Kok lagu saya diputer berulang? Mereka lebih fokus sebenarnya bukan yang non live. Ya, non live itu radio, TV, karaoke, oke lah diatur sama LMKN. Ya, mereka kolek. Ya. Tetapi yang konser nih kan ada IO nih. IO itu kan ada yang terregister. Ya, ada yang memang besar-besar, tapi banyak juga yang kecil-kecil. Ada juga IO pensi, ada juga IO yang namanya kehidupan konser tuh di Pantura juga konser. Ya, itu mana pernah bayar. Collection itu minim sekali. Kalau salah tahun berapa itu cuma 900 juta. Untuk konser mau dibagi kepada komposer, sehingga nggak ada yang mesti dibagi. Sekarang kita lihat aturan hukumnya. Bagaimana sih sebenarnya penggunaan lagu ya dibawakan oleh penyanyi-penyanyi
di konser harusnya bagaimana sih? Nah, aturan yang ada itu menyebutkan gini. Untuk lagu-lagu karya pencipta mau dibawakan di A, B, C, D, E, terakhirnya itu adalah untuk konser, ya. Tiap penggunaan karya cipta harus mendapat persetujuan daripada penciptanya. Ya. Tapi dalam undang-undang tersebut disebutkan di pasal lain, di pasal 23 ayat 5 dan 87 ayat 4, ya, yang sampaikan bahwa menggunakan lagu untuk kepentingan ekonomis secara publik gitu ya, tidak perlu lagi mendapatkan izin, ya. Jadi nggak perlu bilang cari-cari penyanyinya, sampai komposernya, tapi bayar lewat LMKN karena mekanisme udah dibikin, ya. Dan kemudian kalau ada orang yang membawakan lagu tersebut sudah tunduk kepada membayarnya kepada LMKN, maka udah nggak melawan hukum. Artinya sistem dalam undang-undang hak cipta kita sudah berjalan dong ya. Sudah berjalan dengan cuma hanya membayar. Penyanyinya tinggal nyanyi aja. Ya, yang bayar itu adalah IO. Masalahnya apa? IO-nya nggak bayar. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Okay. Nah, pada saat IO nggak bayar, sehingga orang mempertanyakan, kamu bawain lagu boleh aja tanpa izin saya, tapi harus ada pembayaran, ya kan? Tapi pembayaran nggak dilakukan. Siapa yang mesti bayar? Si penyanyi akan bilang bahwa, lah tapi kan bukan kewajiban hukum saya. Karena saya itu pada dasarnya menurut, ini nggak cuma undang-undangnya nih, karena ada undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, ada PP 56, ada Permen, ada SK dan segala macam aturan di bawahnya. Lengkap betul ya. Lengkap betul. Itu udah menyebutkan yang mesti bayar IO. IO-nya nggak bayar nih. Jadi melihat ini bukan hubungan antara pencipta dengan penyanyinya. Tapi ada pihak ketiga nih, usernya nih, IO-nya. IO nggak bayar, penyanyi merasa bahwa tiba-tiba, wah saya jadi nggak perfect nih. Apakah dia bisa dilarang? Ya, konsepnya adalah yang bersalah adalah IO-nya. Ya, IO-nya ini yang mesti diuber. Nah sekarang tinggal kita lihat nih, kenapa IO nggak bayar? Satu, mindset daripada promotor IO ini adalah, aduh ngapain sih mesti bayar? Udah bayar penyanyinya mahal, untung juga belum, kita mesti bayar lagunya, ya. Yeah. Dan kemudian nggak bayar juga nggak apa-apa, karena LMKN ini nggak punya tangan untuk bisa ngecek ini nggak cuma di Jakarta. Nah ini yang mesti dirapikan, itu yang di Jakarta aja yang kelihatan konser gede-gede nggak bayar jadinya, belum lagi yang daerah-daerah gitu. Padahal kalau mereka bayar cuma 2%. Jadi soal misalnya ada konser besar dengan tiket terjual 10 miliar misalnya. Maka dia cuma bayar 2%. 2% dari 10 miliar berapa tuh? 200 juta. 200 juta. Dengan lagu yang dibawain 20. 20 lagu, 200 juta, berarti satu lagu ya sekitar 10 juta. Ya sekitar segitulah ya. Ya, sekitar segitu. Ya, 10 juta kali 20 ya benar 200 juta. Itu kalau konser gede. Ya, kalau konsernya 1 miliaran ya lagunya artis ya konser 1 miliar ya jadi lagunya menjadi cuman 1 juta perak. Ya. Ya. Jadi sebetulnya memang kalau dilihat dari penjelasan Bang Kadri, seandainya ini bisa dijalankan ya secara konsisten, masyarakat juga memahami itu, pihak ketiga IO dan lain sebagainya juga menjalankan kewajibannya, para musisi ini juga mereka akan sejahtera ya Bang? Oh pasti sejahtera, karena sistemnya nggak jalan. Sistemnya nggak jalan ini. Sebenarnya kan sudah disiapkan ya, infrastruktur sudah disiapkan, hanya nggak jalan persoalannya di situ. Nggak jalan. Satu, mindset daripada promotor itu nggak mau bayar. Yang kedua, dia nggak bayar pun nggak apa-apa, nggak ada law enforcement, nggak pernah ada terjadi ya, saya nggak pernah, at least minim sekali effort daripada pengumpulnya untuk melakukan mempidanakan sebenarnya, karena ini delik aduan, dia harus bisa atau mungkin mereka IO pihak ketiga ini dia bisa aja klaim saya nggak tahu kalau ada aturan itu, misalnya seperti itu Pak. Bisa juga karena edukasi yang kurang, itu. Sosialisasi dan edukasi yang kurang. Nah setelah sekarang misalnya ada teman-teman musisi yang bikin press con dan segala macam, itu mereka mungkin baru sadar ini jadi serius nih. Ya jadi mungkin sekarang sekarang saya dengar dari teman-teman LMKN sudah mulai masuk lebih banyak. Ada kesadaran itu ya, ada kesadaran tersebut. Banyak yang masuk. Betul. Nah satu lagi adalah IO promotor ini kan mereka nggak perlu izin khusus. Mereka nggak perlu yang namanya izin IO tuh nggak ada. Izinnya izin umum, izin PT, pendirian PT. Tapi nggak izin, ada lagi izin izin impresario. Itu hanya untuk menjadi rekanan di pemerintah. Izin impresario itu maksudnya gimana tuh Pak? Yang keluarin paragraf seingat saya dulu ya. Oh oke. Tetapi untuk IO biasa nggak perlu. Orang IO itu bisa
tiba-tiba IO punya projectnya ternyata mereka bilang nggak jadi, batal konsernya, uangnya mau dikembaliin besok, ternyata nggak dikembaliin. IO-nya namanya IOX, udah bubar tuh X-nya, dicari udah nggak ada. Ntar orang yang sama di IOX itu berubah jadi IOY, bikin lain, nggak ada yang bisa monitor. Yang jadi blacklist cuma IOY, nama X itu blacklist, tapi orang-orangnya pindah. Jadi nggak pernah ada yang namanya verifikasi daripada promotor ini, sertifikasi. Ya. Kenapa tidak disertifikasi? Kalau disertifikasi mengakibatkan banyak yang nggak memenuhi syarat. Nah, untuk IOU besar, misalnya untuk untuk konser di atas 1.000 orang itu harusnya disertifikasi. Ya. Jadi jelas mereka punya financial track, punya manajemen record yang bagus gitu. Kalau yang kecil-kecil mungkin kalau disertifikasikan juga, mereka itu gini, karena ekosistem kita juga hidup dari IOU kecil, IOU kelurahan, IOU pensi. Kalau itu diregulate ya, belum tentu juga menjadi suatu yang sehat juga, karena memang ini ada level di kelasnya yang juga memang itu bagian daripada ekosistem. Ya. Oke. Jadi perlindungan terhadap hak karya cipta, royalti dan lain sebagainya itu bisa dimulai dari bagaimana pemerintah kemudian memproteksi dengan cara sertifikasi yang diberikan kepada promotor ataupun IO. Betul. Itu IO itu mesti dipantau. Jadi menurut saya ada IO tertentu, promotor tertentu yang harus punya regulasi tertentu dan dia harus dibuktikan dia harus membayar. Dan kemudian tentunya ada IO kecil ya. Jadi pemerintah itu juga harus memastikan ya, pemerintah termasuk LMK yang sebagai yang mengkolek itu tidak hanya tunggu berdasarkan laporan atau kasus gitu ya. Laporan orang mau bayar, tapi mereka juga harus aktif. Ya. Ini masalahnya mereka nggak punya tenaga kayak kantor pajak yang bisa sampai ke seluruh Indonesia. Ya, jadi sebenarnya gini. Kendalanya di situ berarti. Kendalanya di situ, karena orang isinya cuma berapa orang, biaya mereka mengambil daripada uang yang mereka terima. Jadi kalau misalnya bayarnya sedikit ya itu hanya untuk operasional sedikit. Itu saja. Ya, nggak sampai ke penciptanya. Lebih dari itu sih. Operasional kan cuma boleh ngambil maksimum 20%. Ini kan ada LMK dan LMKN. Ada pembagiannya presentasinya. Ya itu dibagi. LMK itu ada 15. LMK itu fungsinya meregistrasi, dia mencari komposer untuk menjadi anggotanya. LMK dangdut, LMK hak terkait, LMK performer, pencipta dan lain-lain, banyak nih jenisnya. Dia cari musisi atau komposer yang nanti akan karyanya kalau diputar dia dibagikan. Mereka harus terdaftar dulu. Ya. Kemudian mereka membentuk LMKN. LMKN inilah yang melakukan penagihan. Ya, penagihan punya keterbatasan seperti itu. Ya, keterbatasannya karena nggak punya tenaga yang banyak, dan kemudian juga tidak bisa melakukan masif sosial edukasi, dan yang paling penting law enforcement. Seharusnya mereka melakukan law enforcement, bekerja sama dengan pemerintah supaya akhirnya orang mau bayar. Kalau orang nggak mau bayar, orang tidak bayar, maka uangnya terkumpul nggak ada. Akibatnya dibagi kepada komposer sedikit, sehingga akan terjadi satu hal yang isu mengenai trust, seolah-olahnya uang itu dikorup. Saya sendiri merasa, karena saya bukan bagian dari LMKN, tapi orang-orang yang di LMKN dan orang-orang di kelompok teman-teman yang merasa bahwa ini harus didobrak, itu teman-teman sendiri. LMKN itu diaudit. LMKN berkali-kali ngomong bahwa dia sudah diaudit. Tetapi auditnya itu hanya bahwa uang masuk sekian, ya misal uang masuk, saya misal 100 miliar, nah, dipotong 20 miliar, ya 80 miliar sudah dibagikan kepada LMK. LMK membagikannya lagi setelah dipotong biaya untuk operasional, dua-duanya memotong, totalnya nggak boleh lebih, dua-duanya ini tidak boleh lebih dari 20 miliar. Dan itu didistribusikan. Cuma masalahnya, apakah orang yang menerima ini adalah orang-orang yang lagunya diputer? Gitu. Yang diputer itu harus ada cara penghitungannya yang memang akurat. Ya, kalau dia cara penghitungannya berdasarkan self-explanatory, ya dia bilang ini menurut saya ini lagu ini putar ini. Misal radio ini kan radio diputar banyak banget. Udahlah sama aja tahun lalu. Akibatnya ada hak orang-orang yang sebenarnya punya hak lebih banyak gitu ya, misalnya. Jadi dia nggak kebagian atau terpotong karena ternyata ini ada sistem pembagian yang ada yang berdasarkan log sheet, memang jelas diputar, tapi ada bagian juga yang pokoknya dia bayar tapi nggak menyebutkan
detail lagu apa yang dipakai. Nah, sementara LMK ini banyak banget nih. Ada hal-hal yang sebenarnya oke nih dijatahin di LMK ini, jatahin LMK ini, jatahin LMK ini, yang mereka berembuk, ya udah jadi semacam kayak pembagian yang tidak berdasarkan secara akurat. Kenapa? Karena alat untuk mengkalkulasi lagu yang dipakai tuh minim. Ini terjadi akibatnya, kesimpulannya bahwa tidak ada sosial edukasi terhadap masyarakat pengguna, tidak ada law enforcement, cara menghitung, alat menghitungnya masih sifatnya manual. Akibatnya terjadi uang terkumpul sedikit, orang tidak trust bayar, dan meskipun dibayar pun juga dibagi itu tidak berdasarkan lagu yang benar-benar 100%. Lagu tersebut berdasarkan lagu-lagu yang apa namanya diputar. Yang sering diputar karena tidak ada alat. Itu mengakibat muncul apa namanya ini isu bahwa saya nggak dapat apa-apa. Nah, kemudian beralih kepada isu bahwa ya udah kalau gitu saya larang. Undang-undangnya diciptakan nggak bisa ngelarang-melarang. Karena saya bilang tadi, jadi ada pasal 9 bilang bahwa pencipta atas hak A, B, C, D termasuk daripada hak menggandakan, hak melakukan macam-macam termasuk hak untuk pertunjukan itu harus minta izin dari pencipta. Nah, kita masih bicara mengenai pertunjukan. Pertunjukan dalam konteks membaca undang-undang secara keseluruhan nggak perlu minta izin satu-satu begitu. Kalau nggak, bayangin mau bikin konser 200 lagu yang dibawain, mesti cari-cari orang udah meninggal apa segala macam, nggak mungkin. Itu yang namanya direct licensing. Jadi nggak mungkin kita melakukan direct licensing dengan melakukan ini nggak berlaku hanya cuma satu konser loh. Seluruh Indonesia melakukan direct licensing. Berarti mesti cari lagunya Farid Harjo udah meninggal nih. Siapa yang ahli warisnya gitu ya. Ahli warisnya segala macam. Akhirnya orang ada kecenderungan menjadi akhirnya nggak mau bawain lagu tersebut. Padahal sebenarnya prinsipnya khusus untuk lagu itu ini mengenai masalah lagu, memang royalti lagu itu adalah hak kebendaan yang tidak berwujud. Kebendaan yang tidak berwujud. Dia itu bukan kayak benda biasa, bukan kayak motor. Ini motor saya, mau pakai silakan bayar izin. Kalau saya larang, saya nggak suka sama kamu pakai, saya berhak. Ini udah nggak bisa begitu lagi. Inilah bedanya, itu ada namanya istilah hukum sui generis, bahwa hak cipta itu sifatnya unik. Ada hak moral, ada hak ekonomi. Hak ekonominya harus dibayar. Nah, jadi dia nggak bisa. Tetapi sistemnya itu adalah ya dibayar, bukan larang-melarang. Karena udah disebutin dalam undang-undang cipta, cukup bayar ke LMKN. Jelas disebut bahwa cukup membayar kepada LMKN. Maka ini prinsipnya lagu begitu udah diumumkan ya udah bisa bebas dipakai. Kalau dia nggak ada unsur ekonominya, misalnya dia dimainkan di acara, misalnya ya di acara charity aja masih tetap harus bayar. Tetapi intinya apa namanya, begitu ada unsur hak ekonomisnya, maka cukup bayar kepada LMKN. Jadi kita nggak bisa lagi untuk melarang orang membawakan lagu tersebut, kecuali hak moral. Kalau misalnya lagu tersebut ternyata diganti-ganti liriknya. Ganti-ganti liriknya yang membuat saya merasa terzolimi atau merasa saya di undergrade. Di undermine atau dianggap merendahkan apa namanya karya cipta saya yang agung tersebut. Nah, ini sekarang memang menjadi, kalau dibikin jadi koplo gimana? Wah, itu saya dibikin koplo kan saya harusnya jazz gitu. Kan nggak bisa kita ngomong bahwa koplo itu lebih rendah daripada jazz. Jadi lebih kepada kalau lagu tersebut dimutilasi kata-katanya, itu kita bisa protes. Atau lagu tersebut tidak disebutkan karya saya. Apalagi kalau dirubah jadi misalnya kalau Halo Bandung dirubah misalnya menjadi karyanya orang Malaysia misalnya. Itu hak moral tuh. Jadi hak cipta ini sesuatu yang prinsipnya karena ini unik, cukup lisensinya untuk konser cukup dengan membayar, nggak perlu lagi minta izin, karena itu dibikin undang-undang cipta ya. Itu berlaku sistem di luar negeri. Jadi cukup membayar kepada Collective Management Organization atau LMK. Nah, LMK ini harus berfungsi bagus untuk dapetin uang dan untuk membayarkan. Jadi bukan masalah larang-melarang, nggak ada istilah larang-melarang. Jadi sebetulnya kan sudah sangat dimudahkan ya. Cukup ke LMKM ini, nggak perlu mencari musisinya, komposernya dan sebagainya ya.
Oke, hanya saja memang sayangnya belum berfungsi belum sebagaimana berjalan mestinya. dengan bagus. Satu lagi, banyak juga promotor dan IO yang mungkin belum teredukasi, tersosialisasi, Betul. sehingga lagi-lagi musisi komposer itu yang dirugikan. Yang dirugikan sekarang gitu ya. terjadi adalah musisinya mau ininya sistem ini nggak jalan. Ya, Saya nggak mau lagu itu dipakai. Nah ini menjadi isu nih, bahwa sebenarnya prinsipnya nggak ada lagi larang-melarang karena tinggal bayar. Tapi nggak ada yang bayar, ya diperkarakan orang yang nggak bayar. oke. Itu yang mesti jalan. Oke, Iya. itu bagian dari edukasi juga sebetulnya, Edukasi. Bang Gadri ya. Oke, Bang, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya, Bang, karena segmen berikutnya ini yang ditunggu-tunggu ya. Salah satu tadi kita bahas tentang bagaimana hak royalti ya, kemudian hak kepada ahli waris. Nah, kebetulan nanti ada lagu Carmilla, penciptanya sudah nggak ada, penyanyi sudah nggak ada. Ya. Jadi kita tunggu di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami, dan ini adalah segmen yang paling kita tunggu-tunggu karena kita ingin dengar remake lagu Carmilla yang di awal tadi akan kita putarkan, dan ini adalah kolaborasi dari Bang Kadri Muhammad dengan Lilo Club Project. Saya ingin dengar, Bang, kayak apa sih lagunya, Bang? Wah, ini bahaya nih. Oke, kita dengar bersama ya. Deketin ke mic, Bang. Bagai pertama yang ku cemburu kau, penuh kasih mesra bagai cerita. Wow, wow, Carmilla. Wow, wow, Carmilla. Ini suara Bang Kadri. Kok mirip banget sama Farid Harja? Nggak tahu itu. Saya senang sebenarnya sih, kebetulan aja. Jadi kebetulan, oh lu mirip, lu coba deh nyanyi saya. Akhirnya dapat soulnya. Yang terakhir ku kenal di kau, lalu jatuh cinta. Oke, nanti kita tunggu. Fullnya kita tunggu ya, Bang ya. Ya, bulan ya. depan ya, Bang. Ya, bulan depan. Bulan depan dirilis ya. Ya. Oke, nanti kita tunggu di YouTube-nya Elsita juga, nanti kita coba putarkan, Bang Siap, Kadri ya. siap. Oke, Bang, bicara soal ini kan penyanyi penciptanya kan sudah nggak ada, Bang. Ya. Nah, ini bagaimana ngurusnya, Bang Kadri? Ya, kalau lagu itu ya, dia itu punya coverage ya 70 tahun setelah dia meninggal. Ya. 70 tahun. Jadi usia dari hak ekonomi Oke. lagu tersebut sampai akhirnya nanti udah nggak punya lagi masa hak ciptanya, itu ada setelah 70 tahun. Orang setelah 70 tahun orang boleh menyanyikan, Boleh. boleh Itu membawakan. akibatnya kalau kita misalnya kayak di luar negeri tuh ada buku-buku zaman dulu ya tahun 1800 yang ditulis itu kan jadi harganya murah. Kenapa? Karena udah nggak bayar copyright, tinggal bayar biaya cetaknya. Klasik juga begitu, gitu ya. Nah tapi untuk ini sampai 70 tahun dan 70 tahun itu tetap harus dibayarkan hak ekonominya kepada ahli warisnya. Kebetulan ahli warisnya sudah menunjuk publisher. Nah, publisher itu adalah manajernya daripada komposer. Ya, jadi ini masih tetap harus untuk merekam. Jalan ke situ ya. Ya, kebetulan saya tuh ada di bawah Naga Suara, ya labelnya. Oke. Jadi Pak Rahayu, Pak Rahayu itu ngambil ini dan dia minta lisensi kepada publishernya, siapa yang pegang. Jadi saya boleh merekam. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ini kegiatan merekam itu berarti membuat suatu rekaman baru. Beda kalau saya nyanyi di konser. Kalau nyanyi di konser urusannya sama LMK tadi. Kalau ini kita mesti bayar ke publisher karena kegiatan rekaman ini kan nggak tiap hari. Iya. Kalau manggung kan itu lebih day to day ya sifatnya. Rekaman ini maka saya harus membayar kepada paling tidak produser saya, Lilo dan Pak Royhaldi itu, Pak Rahayu itu dia join, dia mesti bayar kepada publishernya, gitu. Dan pembayarannya itu nanti mungkin berdasarkan juga terjual berapa, misalnya kalau dulu pakai CD itu pakai
pakai berapa kaset kopi, gitu ya, kaset berapa gitu soft ya, copy, berapa kopi CD. gitu. Kalau sekarang ini sekarang modelnya pakainya dia pakai stream Spotify. Oke, di Spotify tadi, betul, ya. dan kan dia juga terus kemudian taruh di YouTube dan lain-lain gitu. Jadi kalau yang itu kan sebetulnya lebih memudahkan Bang ya untuk mengkolektif ya, karena terdigitalisasi ya. Iya, itu lebih gampang gitu daripada dibikin panggung nih. Nah, terus kemudian ini yang bicara tadi bicara mengenai apakah ini lagu dan royalti ya. Tadi kan bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Nah, kalau misalnya itu dalam konteksnya kasusnya Virgon sama istrinya yang sekarang sedang berjalan, dari pihak istrinya Virgon itu minta lagu tersebut selamanya dibagi dua hasilnya. Okay. Kalau menurut saya lagu itu nggak bisa dibagi dua, royalti bisa dibagi dua, tapi royalti sepanjang perkawinan aja. Karena apa? Tidak mungkin mencatatkan ya hak istri untuk selanjutnya, karena udah di luar dari perkawinan gitu. Karena lagu itu nggak bisa tiba-tiba gara-gara si penciptanya meninggal diwariskan kepada anak atau gara-gara perceraian jadi seolah-olah penciptanya jadi berdua, nggak bisa. Itu harus ada hak moral yang selamanya dia melekat pada penciptanya. Jadi lagu itu memang harus tetap atas namanya Virgon, penciptanya, atau lagunya Yovie tetap Yovie walaupun orang bisa mengalihkan hak ekonominya. Ini lagu karya Yovie, nggak bisa tiba-tiba saya beli kayak motor, saya bisa balik nama gitu loh. Kalau lagu tuh nggak bisa. Itulah konsep sui generisnya tuh di situ. Konsep uniknya seperti itu, sehingga akhirnya pada kasusnya Virgon menurut opini saya bahwa ya memang royalti bisa dibagi dua, tapi setelah dia perceraian udah nggak bisa lagi. Setelah tidak ada pernikahan sudah nggak ada ya, sudah putus di situ ya. Karena dia nggak mengakibatkan dia menjadi pencipta lagu tersebut atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Dia sebagai pemegang hak cipta hanya sebatas konsep dari harta gono gini adalah during perkawinan. Gitu. Itu mesti jelas, jangan tiba-tiba kemudian akhirnya kalau dianggap semua lagu itu adalah harta bersama sepanjang perkawinan. Nah, akibatnya itu komposer nggak bisa tanda tangan lisensi jual lagu misalnya, harus istri ikut. Akibatnya yang terjadi sekarang kan dalam undang-undang maupun juga aturannya itu sekarang akibatnya nanti Maya Esfrianti itu bisa gugat lagi, wah itu tuh bagi dua tuh lagunya semua itu, karena saya nggak bisa gitu, karena memang nggak begitu. Dia hanya kebagian pada saat perkawinan, setelah itu enggak gitu. Jadi sudah clear. Tapi sebagai sebuah wacana diskursus dan edukasi, rasanya ini pas banget ya kasus Virgon ini ya. Karena disitulah kita akhirnya memikirkan bagaimana hak-hak bagi karya cipta bagi para komposernya dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa. Nah, persoalannya sekarang Bang Kadri, mungkin barangkali ini saran dari Bang Kadri ya sebagai pelaku industri langsung, kreatif langsung. Infrastruktur semuanya, resources sudah disiapkan pemerintah nih, sudah semuanya. Nah, agar jalan, agar efektif dan bisa memberikan manfaat bagi para musisi, komposer dan sebagainya, apa yang harus dilakukan nih Bang? Kalau pemerintah intervensi langsung aja apa gimana? Saya kebetulan juga membuat sama teman-teman ya, membuat satu masukan kepada salah satu paslon. Saya nggak bisa sebutin yang mana. Kalau perubahan masukan terhadap tata kelola, tata kelola nggak cuma masalah royalti, tetapi ekosistem musik dari hulu ke hilir, gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti itu sebenarnya bebas. Siapapun juga nanti yang menang itu kita mesti melakukan suatu reformasi, restrukturisasi terhadap ekosistem musik, ya, termasuk juga di dalam tata kelola. Kalau saya melihatnya begini, satu memang government itu harus hadir. Pemerintah harus hadir, jangan dilepasin ya. Pemerintah harus hadir dalam tata kelola sini, harus memastikan legal law enforcement-nya sehingga orang membuat kepastian hukum dan harus bayar. Kemudian LMK itu harus di-restructure. LMK itu kebanyakan menurut saya. Jadi orang bikin supaya dapat jatah. Sehingga akhirnya uang yang masuk itu habis kebagi mereka aja. Habis kebagi orang-orang yang belum tentu lagunya diputar. Itu mesti dibenerin ya. Karena dasarnya itu adalah karena alat hitungnya akurat itu nggak ada. Jadi saya nggak melihat bahwa sebenarnya ini mismanage, lebih kepada uangnya itu menguap ya. Tetapi ini karena pembagian, karena sistemnya itu memang
sangat memang mesti dilakukan perombakan ya, mengibatkan ini faktor ada inefisiensi juga di situ. Ada ya. inefisiensi dan inefektivitas, dan akibatnya uang yang terkumpul juga sedikit, orang nggak mau bayar. Dan yang dirugikan adalah komposer pencipta lagu. Sehingga komposernya marah dan kemudian melakukan bahwa ini enggak, kita bisa nagih langsung ya. Dia melakukan interpretasi terhadap undang-undang kita yang sebenarnya undang-undang kita itu sudah dibuat itu dengan cara menggunakan sistem LMK ini, bukan nagih sendiri-sendiri. Iya. Iya, nagih-nagih sendiri-sendiri, apalagi dengan kelompok-kelompok sendiri, yang namanya misalnya direct licensing, itu sama juga. Itu sama juga ada intermediary-nya juga. Iya, dan kerap menimbulkan konflik akhirnya di antara mereka. Mereka konflik. Dan kemudian gini, kalau ada suatu kelompok ya mengatasnamakan merekrut anggota dan kemudian menagih, itu kan pengelolaan dana. Izinnya nggak ada, kita mengelola dana. Kalau nggak punya license yang pas, itu juga berbahaya. Ya, ini pengelolaan dana mungkin awalnya masih sedikit anggotanya, begitu dia jadi banyak, ya. Dan kemudian license-nya nggak jelas, positioning-nya nggak jelas, itu juga sudah bermasalah. Betul. Ini mesti dirombak. Betul. Ya. Oke, baik, Bang. Tanpa terasa kita harus segera akhiri diskusi kita, tapi memang seru banget sebagai sebuah diskursus, dan rasanya ini juga PR karena kita harus punya komitmen yang sama bagaimana mensejahterakan para musisi mereka yang sudah melahirkan karya cipta agung. Jangan sampai mereka juga dilupakan begitu saja. Betul. Sementara orang lain menikmati value yang dia dapatkan itu yang penting ya Bang ya. Baik, Bang, terima kasih sudah bersama kami, sehat selalu ya Bang. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua ini musisi tidak ada yang saling pecah lagi. Apapun masukan dari teman-teman yang memang dirasanya bagus, itu harus duduk bersama dan diakomodasi. Undang-undangnya bisa dirubah. Ya, tetap sepanjang itu untuk kepentingan sama-sama. Betul. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bang Kadri. Terima kasih. Pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami, dan demikian tadi bersama Kadri Muhammad, musisi pengacara tim hukum FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Saya Swirya, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.